Mari kita tundukkan terlebih dahulu kepala kita berdoa, saudara. Bapa, kami mengucap syukur, kami boleh kembali beribadah meskipun via digital, via live streaming. Doa agar meskipun kami tidak bisa bertatap muka, firman yang disampaikan bisa memberkati semua yang mendengarkannya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Jangan ada satupun kami Tuhan yang Kau lalui. Kami siap diberkati Tuhan, haleluya. Amin. Shalom. Jemaat GBI Sungai Yordan, senang kembali bersama dengan saudara. Saya rekaman di tempat saya mengembalakan, semoga semuanya baik. Doa saya semua jemaat bisa diberkati Tuhan, terpelihara dalam keseharianmu. Percayalah bahwa rancangan Tuhan buat kita bukan kecelakaan tapi damai sejahtera. Katakan amin, saudara ya. Jadi senang bersama dengan saudara. Dan hari Minggu ini kita masih dalam rangkaian peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah Yesus naik ke surga yang kita rayakan Kamis kemarin, dan juga menanti Pentakosta yang akan kita rayakan minggu depan, saudara ya. Ada kurang lebih jeda 10 hari dengan kenaikan dan juga Pentakosta itu. Dan hari Minggu ini hari Minggu yang ada di tengah-tengah antara kenaikan dan juga Pentakosta. Dan saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan yang dengan topik yang peristiwa-peristiwa itu, dan semoga kita semua bisa jadi orang yang diberkati Tuhan luar biasa, menjadi orang yang semakin hidup mengandalkan Tuhan. Ada satu peristiwa yang saya mau sharingkan, saudara, yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-20, saudara. Yuk sama-sama kita baca Yohanes 20 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-29, saudara ya. Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 29. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Saya ingin membagikan peristiwa ini dihubungkan dengan bagaimana sikap orang Kristen nantinya di akhir zaman. Orang Kristen yang hidup di 2020, orang Kristen seperti saya dan juga saudara. Mari sama-sama kita baca ayatnya. Ayat 24 dan 29. 3, 1 ya. Tapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tapi Tuhan berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus kembali berada dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ayat 29, ayat terakhir. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Saya yakin peristiwa ini peristiwa yang bukan pertama kali Bapak Ibu dan saya dengar. Apalagi jemaat Sungai Yordan, saya percaya ayat-ayat ini seringkali dikhotbahkan di mimbar gereja kita. Yang ingin saya tekankan bahwa Thomas itu mengalami yang disebut dengan second chance atau kesempatan kedua. Bapak Ibu biji mata Tuhan, siapa kita yang tidak pernah mengalami kesempatan kedua? Saya secara pribadi pernah mengalami beberapa fase Tuhan berikan saya kesempatan kedua dengan topik atau hal perkara yang berbeda-beda, saudara. Dan sikap orang yang merespon kesempatan kedua itu berbeda-beda. Saya punya banyak, saya sudah melayani Tuhan sejak belasan tahun yang lalu. Status pendeta saya itu sudah saya sandang belasan tahun yang lalu, saudara. Saya mengamati banyak orang Kristen yang punya kesaksian mengalami kesempatan kedua oleh Tuhan. Diberikan kesempatan kedua oleh Tuhan, ternyata tidak merespon kesempatan kedua itu dengan benar. Coba kita merujuk pada peristiwa yang kita baca tadi, yang terambil dari Yohanes 20 tentang si Thomas ini. Kalau kita membaca ayat-ayat sebelum peristiwa ini, Bapak Ibu akan ketemu bahwa 8 hari sebelumnya, murid-murid itu berada dalam ruangan yang sama, di satu tempat,
mereka sedang berkumpul, berdoa kepada Tuhan, begitu ya. Terutama mereka juga, kalau kita referensinya Alkitab, sedang ketakutan. Karena Yesus yang mereka ikuti 3,5 tahun itu mati, begitu saudara ya. Mereka sedang dalam dilema, mereka sedang dalam kegundahan hati mereka. Bayangin 3,5 tahun, mereka sudah mengiring Yesus. Selama 3,5 tahun mereka tidak bekerja apapun, hidup mereka bergantung penuh sama Yesus. Tiba-tiba yang memberkati mereka, orang yang membuat mereka bisa hidup, makan, minum, pakai, tiba-tiba mati gitu saudara. Jadi mereka sedang dalam mungkin menata hati mereka, ya. Satu dengan lainnya mungkin saling menguatkan, karena yang satu mungkin takut dan khawatir, yang satunya lagi agak berusaha untuk menghiburkan. Tapi saya berani jamin semua murid-murid sedang dalam fase ketakutan, kekhawatiran, dan juga bingung bagaimana harus menyikapi hal ini ke depannya nanti. Ketika 10 orang muridnya, murid Tuhan Yesus berkumpul di satu rumah 8 hari sebelum peristiwa yang kita baca barusan, mereka dijumpai oleh Yesus dalam tubuh kebangkitannya. Yesus datang ke tengah tempat itu, ke tengah ruangan itu, dan berkata kepada muridnya, damai sejahtera untukmu. 10 murid lainnya, kok 10 sih? Ya kalau kita melihat murid Yesus, Rasul Yesus hanya 12. Satu orang setelah Yesus mati, gak lama menggantung diri, ya, Yudas Iskariot, berarti tinggal 11. 8 hari sebelum peristiwa Yohanes 20 yang kita baca tadi, Thomas tidak ada di situ. Berarti tinggal 10 orang saudara yang ada di ruangan itu. 10 orang mengalami yang disebut dengan perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang datang dengan tubuh kebangkitan. 10 orang itu berarti mayoritas. Kalau tinggal 11 murid Yesus, 10 orang itu berarti mestinya gak perlu voting lagi, keputusannya pasti harusnya bulat, ya, menang kemana-mana saudara. Ya seperti sekarang ini kita melihat demokrasi yang terjadi di Indonesia ini. Demokrasi yang katanya mufakat, musyawarah untuk mufakat. Tapi faktanya yang dipraktekkan oleh orang-orang yang di legislatif itu banyak kali mengambil keputusan bukannya sepakat untuk mufakat atau untuk ciri khas kemusyawaratan Pancasila ayat yang keempat atau sila keempat dari Pancasila saudara ya, tapi malah voting. Ya, kalau ngomongin voting itu suara terbanyak pasti menang. Dari 11 orang, 10 orang sudah bertemu Yesus. Gak ada salahnya dengan itu semuanya. Gak perlu ada pengulangan peristiwa kembali. Gak perlu misalnya Yesus membuktikan dirinya lagi. Karena dari 11 murid, 10 orang sudah melihat dengan mata telanjangnya bahwa Yesus hidup. Nah, tapi yang terjadi saudara, ketika Thomas datang ke tempat itu setelah peristiwa itu, murid-murid yang 10 ini berkata, kami sudah melihat Tuhan. Dan Tuhan bilang, Thomas bilang, kalau aku belum mencucukkan jariku ke tangannya dan lambungnya yang bolong itu, aku tidak percaya. Saudara, kalau saya Tuhan Yesus, andai kata ya, saya Tuhan Yesus, saya mungkin abaikan Thomas. Salah sendiri. Kemarin aku menjumpai 10 murid yang lainnya, kamu gak ada di situ. Bapak Ibu pernah gak berpikir, kenapa Thomas gak ada di ruangan itu? Saya sih tidak bisa menemukan apapun jawabannya dari Alkitab kita, saudara. Ya. Tapi kan kita boleh berimajinasi. Kenapa Thomas tidak ada di ruangan itu? Padahal 10 murid lainnya, cuma dia yang tersisa yang tidak ada di ruangan itu. Ada something wrong di sini. Bisa jadi, saudara, apakah Thomas memang tidak mau di tempat itu, ya? Atau Thomas sedang mengerjakan kedagingannya, ada urusan sendiri gitu. Sehingga ya udahlah tinggalin muridnya, yang lainnya 10 tetap di ruangan itu, berkumpul, berdoa, sharing, saling menguatkan. Thomas gak peduli gitu ya, lari-larian kemana-mana. Saya gak tahu apa yang terjadi sebenarnya saudara. Tapi faktanya Thomas tidak ada di situ. Sangat besar kemungkinan salah sendirinya Thomas, kenapa dia tidak ada di situ. Jadi Thomas tidak bisa seolah-olah punya pembelaan. Aku kan belum melihat gitu ya. Ya aku gak percaya, dan jangan bilanglah Yesus ada orang aku belum melihat. Karena 10 orang, mayoritas dari rasul-rasul semuanya sudah melihat dengan mata telanjang, dengan kasat mata dalam peristiwa yang sama. Itu sulit saudara untuk bisa diganggu gugat. Ya. Kalau ada kecelakaan, ya, terus saksinya ada 10 orang saudara, maka yang salah itu gak bisa berkelit 10 orang ya yang ngelihat. Kalau cuma 1 mungkin bisa berkelit, atau ya
kecelakaan berikutnya ya, saksinya berbeda dalam peristiwa yang berbeda, itu tidak kuat secara hukum. Tapi ini peristiwanya sama. Saksi-saksi melihat peristiwa yang sama. Jadi secara apapun sah ini, valid ini. Thomas tidak ada di situ. Tapi Tuhan Yesus tidak seperti kita. Tuhan Yesus tidak pandang sebelah mata Thomas. 8 hari kemudian Alkitab katakan, Thomas dijumpai khusus oleh Yesus bersama dengan 10 murid lainnya. Thomas diberikan kesempatan, kalau kau gak percaya, ayo cucukkan jarimu. Thomas mendapatkan kesempatan kedua oleh Tuhan. Dan yang saya tangkap dalam Yohanes 20 tadi, ketika Thomas mendapatkan kesempatan kedua, responnya keluar dari mulut lidahnya, ya Tuhanku, ya Allahku. Kalimat ini kalimat yang biasa Bapak Ibu ucapkan sebagai orang percaya kepada Yesus. Tapi kalau kita merujuk pada Alkitab ini, bahkan dalam kitab Injil lainnya, tidak ada orang selain Thomas yang pernah mengatakan hal ini. Petrus itu adalah murid Tuhan. Tapi nggak pernah dia berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Ya, dalam bahasa yang sebenarnya tuh ya, bisa diterjemahkan, ya Tuhanku pemilik hidupku, kurang lebih begitu. Oh pernah Pak, Petrus kan pernah berkata ketika Yesus tanya, Petrus, apakah kau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi kamu. Nah kata Tuhan di situ pakai kata kurios. Kurios itu bisa diterjemahkan Tuhan. Jadi bisa jadi perkataan itu sebenarnya Petrus mengucapkannya dengan terminologi, dengan pemahaman Tuhan, bukan Tuhan. Kita saja orang Kristen sekarang membaca kata kurios yang diucapkan oleh Petrus dalam peristiwa di Yesus meminta dia untuk mengembalakan domba-dombanya itu dengan terminologi Tuhan. Tapi Thomas mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku, ya Tuanku, ya kuriosku, pemilik hidupku. Itu pernyataan iman yang luar biasa, saudara. Dan saya gak pernah ketemu diucapkan di kitab Injil lainnya. Bahkan Yohanes yang mengklaim dirinya adalah murid terdekat Yesus, juga gak pernah kita baca mengatakan hal itu dalam Injil Yohanes. Kepada Yesus secara direct, saudara, secara langsung. Jadi Thomas merespon kesempatan kedua dengan pengakuan iman. Semua ini bisa dikerjakan oleh banyak orang Kristen di luar sana ketika mengalami kesempatan kedua. Saya sudah bertemu orang Kristen yang divonis dokter sakit, dan memang sakit karena saya tahu dengan mata saya orang ini sakit, dokter sudah angkat tangan, medis sudah angkat tangan, tapi tiba-tiba Tuhan kasih kesempatan kedua. Orang yang mestinya secara medis ini mati, akhirnya diberikan kesempatan Tuhan hidup kembali. Orang yang seperti ini sudah banyak saya temukan dalam pelayanan saya, saudara. Orang-orang ini berkata, saya mendapatkan kesempatan kedua oleh Tuhan, dari Tuhan pendeta. Saya bersyukur Tuhan baik sama saya, dia berikan kesempatan saya untuk hidup kembali. Bisa menemani istri saya, suami saya, anak-anak saya. Bisa melihat mereka sampai menikah dan lain sebagainya. Orang ini mengalami kesempatan kedua. Sama seperti Thomas tadi. Teorinya saudara, mestinya gak perlu Tuhan yang punya hidup. Gak dikasih hidup lagi sama Tuhan, mestinya juga dia gak bisa klaim apa-apa. Karena yang memberikan hidup kan Tuhan. Itu hak prerogatifnya Tuhan. Jadi orang yang sudah divonis dokter sakit, mati. Orang yang divonis oleh dunia, miskin, bangkrut, semuanya habis. Itu teorinya nggak bisa ngapa-ngapain lagi, nggak bisa mengklaim apapun juga. Tapi ketika orang ini sembuh, ketika yang bangkrut ini akhirnya diberkati lagi dan bisa punya segala-galanya, itu bagi saya kesempatan kedua. Kalau itu orang Kristen banyak yang berkata ketika mendapatkan kesempatan kedua, ketika ditanya pendetanya, romonya, Tuhan baik Pak, dia berikan kesempatan saya kedua, saya kena sakit A, B, C, D, Tuhan pulihkan, sekarang kata dokter penyakitnya udah gak ada, saya disembuhkan, ini kesempatan kedua yang Tuhan berikan, saya gak akan nyanyiakan, katanya begitu. Tuhan Yesus itu Tuhan yang hidup Pak, katanya begitu. Saya sudah saksikan banyak orang seperti ini, saudara. Tapi banyak orang yang sama seperti Thomas ketika mengalami kesempatan kedua, gak bisa hidup seperti Thomas sampai akhir hidupnya. Saudara, meskipun Thomas ini gak banyak disebutkan di Alkitab kita di dalam Perjanjian Baru. Meskipun juga Alkitab tidak mengatakan bagaimana nasib akhir hidupnya si Thomas atau yang disebut Didimus yang berarti kembar ini. Karena Thomas ini berarti kalau namanya Thomas atau Didimus itu artinya kembar, berarti Thomas ini mungkin punya saudara kembar, saudara. Alkitab tidak mengatakan saudara kembarnya siapa gitu. Jadi nggak perlu kita expose macam-macam karena Alkitab tidak mengatakan apa-apa soal ini. Tapi yang saya mau tanyakan, meskipun
Thomas ini tidak kita catat, gak kita lihat nasib akhirnya. Sejarah gereja itu banyak sekali yang menceritakan tentang nasib hidup si Thomas ini. Dan kalau Bapak Ibu membaca sejarah gereja, Thomas ini saudara termasuk rasul yang paling jauh meninggalkan tanah Palestina. Rasul yang paling jauh pergi meninggalkan Israel. Karena sejarah gereja mencatat bahwa Thomas ini dikatakan pergi ke wilayah timur, ke ujung dunia. Banyak orang yang mengatakan bahwa Thomas adalah orang atau rasul Tuhan yang pergi ke tanah India. Jadi banyak penafsir mengatakan, banyak orang yang mendalami arkeologi Kristen berkata, sekarang ini ada orang Kristen di India itu hasil buah pelayanan dari Rasul Thomas. Bahkan ada satu kota di India yang memiliki gereja, Basilika Rasul Thomas. Ada kuburan di situ bahkan saudara, yang dipercaya adalah kuburannya Thomas. Saudara, yang saya mau katakan di sini, Thomas ketika mendapatkan kesempatan kedua dari Tuhan, dia benar-benar menghidupi kesempatan kedua itu dengan sungguh. Thomas itu benar-benar merubah hidupnya. Ketika dia berkata, ya Tuhanku, ya Allahku, itu bukan omong kosong. Ketika dia berkata, aku percaya Yesus bahwa Kaulah Tuhan dan Allahku, itu bukan kata-kata sia-sia yang seperti banyak kali orang Kristen ucapkan. Sekali lagi saya bilang, kalau kau mengalami kesempatan kedua, terus kau akhirnya bersyukur, terima kasih Tuhan, kau benar-benar Tuhanku, kau benar-benar juru selamatku. Terus kau bersaksi kepada banyak orang, Tuhan sayang sama saya, dia berikan kesempatan kedua sehingga saya yang tadinya bangkrut, gak punya apa-apa, sekarang ini punya dan bisa memberkati saudara. Banyak orang berkata, saya dulu sebenarnya mati, harusnya mati, dokter sudah angkat tangan, tapi diberikan hidup, sehingga masih bisa melihat anak-anak saya menikah, punya cucu, bisa kesempatan gendong cucu. Ini semua karena kesempatan Tuhan. Banyak orang berkata demikian, saudara. Tapi orang yang banyak berkata demikian, yang saya lihat, yang saya kenal, yang saya temui, gak banyak yang bisa hidup, mempertahankan, dan menghidupi kesempatan kedua itu dengan baik seperti Thomas. Thomas mengerjakan itu. Pengakuan iman yang keluar dari mulutnya, ya Tuhanku, ya Allahku. Ya Tuhanku, pemilik hidupku. Buktinya apa? Setelah peristiwa ini, Thomas benar-benar menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Seolah-olah dia tidak memiliki hidup dan masa depan lagi yang dia mau pikirkan. Dia berikan semuanya hanya untuk Tuhan. Hidupku bagi Tuhan. Itu yang dia kerjakan. Sehingga dia pergi jauh ke wilayah timur, saudara. Dia tinggalkan tanah Palestina itu, dia tinggalkan keluarganya. Saya nggak tahu Thomas sudah menikah atau belum. Dia kalau sudah menikah tinggalkan istrinya. Kalau sudah menikah dia punya anak apa tidak, saya tidak tahu. Kalau sudah punya anak dia tinggalkan anaknya. Kalaupun dia belum menikah, belum punya anak dan lain sebagainya, dia tinggalkan lingkungannya. Saudara tahu dong, meninggalkan lingkungan itu paling susah. Ketika akhirnya Tuhan berkati saya rumah di wilayah Serpong, saudara, saya harus meninggalkan daerah Jakarta Barat yang namanya Kebun Jeruk, itu pun berat, saudara. Meskipun saat itu Serpong, tempat tinggal saya di Alam Sutra, itu lingkungan yang cukup baik, tapi tetap saja saudara, saya selalu membanding-bandingkan dan saya masih punya perasaan Kebun Jeruk itu masih yang the best lah. Meninggalkan tempat, lingkungan, tempat kita hidup, di mana orang-orangnya itu kita kenal semuanya, kita menghabiskan waktu seumur itu ada di situ, itu berat sekali. Tapi Thomas ketika berkata, ya Tuanku, Allahku, LAI, Thomas berkata, ya Tuanku, pemilik hidupku, terjemahan yang pasnya. Dia memberikan hidupnya kepada Tuhan, dia gak peduli lagi semua itu. Kata Paulus, yang lalu kubiarkan seperti sampah. Dia pergi ke India, mati di sana loh saudara. Banyak sejarah gereja yang mengatakan, kalau gak mati ditombak, mati martir di India. Mayatnya di situ. Relikinya masih ada yang mempercayai di kuburan yang disebut kuburannya Thomas di wilayah India. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Berapa banyak saudara yang mengalami kesempatan kedua, terus hidup seperti ini. Di Alkitab bukan cuma Thomas. Ada Daud yang sudah berjinah dengan Batsheba, ketika ditegur oleh Nathan dia bertobat. Pertobatannya seperti Thomas. Apa maksudnya? Dia benar-benar menghidupi pertobatannya. Buktinya setelah peristiwa yang memalukan itu, dia mengambil istri orang, tidur dengan istri orang. Suami dari perempuan itu dibunuhnya. Daud sampai matinya, meskipun dia raja punya kuasa, dia tidak pernah mengulangi lagi hal-hal tersebut. Artinya apa? Baik Daud maupun si Thomas ini menghidupi kesempatan kedua.
Sebab kalau mau Tuhan bisa mencabut aja tuh nyawanya Daud ketika dia melukai hatinya Tuhan. Tapi Tuhan berikan kesempatan kepada Daud untuk bertobat. Dan dia pakai kesempatan itu, Daud pakai kesempatan itu untuk benar-benar hidup tidak mengulangi kebodohannya lagi. Saudara, di Alkitab kita banyak. Ada Yunus, ada Ayub, ada Paulus termasuk saudara. Yang punya masa lalu kelam Paulus ini. Tapi ketika bertemu dengan Yesus di jalan menuju ke Damsyik, hidupnya luar biasa diubahkan Tuhan. Sebelum bertemu dengan Yesus, otaknya bunuh musuhnya, bunuh orang Kristen. Ketika dia sudah jadi orang Kristen, nggak ada itu di Alkitab dia membunuh musuh orang Kristen. Dia nggak mengikuti pikirannya ketika sebelum ketemu Tuhan. Dia benar-benar merespon kesempatan kedua dengan benar. Apa itu? Seperti Yesus gurunya, hidup dengan kasih. Meskipun dia dianiaya, ditangkap, diperlakukan tidak adil. Tidak bisa kita temukan di Alkitab kita, terutama di surat-surat Paulus. Dia mengutuki orang-orang itu. Dia marah kepada orang-orang itu. Tidak bisa kita temukan. Hari ini, di peristiwa antara kenaikan Tuhan dan Pentakosta, bagaimana saudara merespon kesempatan kedua yang Tuhan berikan kepada saudara? Saya percaya kau bisa bertobat karena Tuhan berikan kesempatan kedua. Saya percaya rumah tanggamu sudah dipulihkan Tuhan karena Tuhan memberikan kesempatan kedua buatmu. Saya percaya kau bisa bangkit dari bisnismu yang terpuruk, yang bangkrut di masa lalu, itu karena Tuhan memberikan kesempatan kedua buat hidupmu. Saya tahu kau sudah bisa sehat saat ini dari penyakit yang berat yang kau alami di masa lalu, karena Tuhan berikan kesempatan kedua bagimu. Tapi pertanyaannya, bagaimana setelah kau mendapatkan kesempatan kedua itu? Hari-hari ini, di peristiwa antara kenaikan dan juga Pentakosta di akhir zaman ini. Minggu depan kita merayakan hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus. Apakah hari-hari ini hidupmu sudah kudus, saudara? Sudah berusaha hidup menyenangkan Tuhan? Menyenangkan Tuhan dari hatimu dengan sungguh. Yuk sama-sama hari-hari ini kita respon kesempatan kedua yang Tuhan sudah berikan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Hidupi sungguh kesempatan kedua ini. Saya punya masa lalu juga yang kelam. Saya pernah hampir tinggalkan Tuhan, saudara. Saya bukan pezina, saya bukan juga pembunuh, bukan koruptor, tapi saya pernah tinggalkan Tuhan, hampir tinggalkan Tuhan. Tinggal selangkah lagi tinggalkan Tuhan gara-gara perempuan. Ketika saya akhirnya bertobat, saudara, setan iblis terus merecoki saya dengan pikiran-pikiran yang jahat. Mempertemukan saya dengan perempuan-perempuan yang juga tidak percaya kepada Tuhan, yang lebih cantik daripada kekasih saya yang dulu. Tapi saya ketika sudah dipertobatkan Tuhan, saya sadar bahwa saya sebenarnya sudah masuk ke neraka, sudah mau tinggalkan Tuhan, sudah jadi mualaf. Tapi ketika Tuhan berikan kesempatan kedua, saya janji dalam hati, enggak lagi Tuhan. Kalau kemarin gara-gara perempuan cantik aku sempat mau tinggalkan dirimu. Besok-besok, sampai kapanpun, sampai ku mati, kalau ada perempuan cantik lainnya berusaha menyeretku untuk meninggalkan dirimu, gak akan kuladeni. Dan itu yang saya pegang. Apakah saya tidak mengalami godaan? Mengalami, saudara. Apakah setan sudah putus asa dengan saya? Tidak, faktanya dia terus seperti singa yang mengaum-ngaum, membuat saya kecut dan takut hatinya. Tapi saya berusaha menghidupi kesempatan kedua. Kenapa? Saya mau seperti Thomas. Saya mau seperti Daud. Tuhan juga saya berharap sungguh mau mengampuni saya seperti Daud dan Thomas diampuni dia. Yang saya imani dari dua peristiwa ini, terutama Thomas, Tuhan gak melihat masa lalu. Yang Tuhan lihat adalah hari depan. Thomas, masa lalunya buruk, dia sempat meragukan Tuhan. Tapi ketika dia benar-benar bertobat, dia hidupi kesempatan kedua itu. Sampai akhir hidupnya, dia tidak mengulangi kebodohan yang sama. Saya berharap di hari Minggu menjelang Pentakosta ini, semua jemaat GBI Sungai Yordan merespon kesempatan kedua dengan benar. Hari-hari ini kita susah, saya percaya ada COVID-19, saya percaya berdampak pada semua kita. Berdampak pada gerejamu, berdampak pada kehidupan pribadimu, keluargamu, bisnismu, usahamu, semuanya terdampak. Tapi kita masih bisa hidup, masih bisa nafas. Meskipun terbatas, kita masih bisa menikmati hidup ini. Saudara di rumah gak bisa kemana-mana, paling gak masih bisa nonton TV. Masih bisa dengerin live streaming seperti sekarang. Itu kan kesempatan kedua yang Tuhan berikan kepada kita. Kita gak seperti orang di luar sana yang putus asa dan sebagainya. Tapi bagaimana kita menghidupi kesempatan kedua ini sampai akhir hidup kita. Itu yang harus menjadi PR buat saudara dan saya. Terutama saudara, jemaat Sungai Yordan. Saya berdoa sungguh, hari Minggu ini membuat hikmat Tuhan turun atasmu mendengarkan khotbah ini. Dan masing-masing kita saling menolong satu sama lainnya.
supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang menghidupi kesempatan kedua yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti Thomas mengerjakan, seperti Daud mengerjakan, seperti Paulus mengerjakan. Kalau kau kerjakan itu semua seperti Thomas, saya percaya hidupmu diberkati Tuhan. Tundukkan kepala kita, doa. Bapak yang baik, terima kasih buat siang hari ini kami sudah dengarkan khotbah tentang kesempatan kedua yang diberikan oleh Tuhan kepada Thomas. Dan kami mau menghidupi juga, agar kesempatan kedua yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing bisa kami hidupi dengan sungguh sampai akhir hidup kami masing-masing. Dan kami percaya berkat Tuhan, kasih Tuhan selalu ada buat kami. Berkati gereja ini Tuhan, dari gembala sampai dengan presbiternya, sampai dengan jemaat-jemaatnya, agar gereja ini semakin diberkati Tuhan, bisa melewati fase COVID-19, bahkan nantinya ketika sudah melewati COVID-19, gereja ini pun semakin jadi berkat bagi banyak orang. Namamu dipermuliakan. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Amin.